Sobat Noba, BTT Harana Kaisar episode 790 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, dalam pertempuran hidup dan mati di medan kekacauan, Xiaoyan menghadapi lawan beracun yang kekuatannya sebanding, bahkan dalam ranah jiwa. Racun lawan perlahan menghancurkan tubuhnya, memaksanya mempertaruhkan segalanya dengan menyatukan api dan petir menjadi teratai 5 warna. Sebuah serangan pamungkas yang nyaris merenggut nyawanya sendiri. Ledakan dahsyat menghancurkan medan tempur. Namun saat rasa sakit tiba-tiba lenyap tanpa tanda kemenangan, Xiaoyan menyadari sesuatu yang mengerikan. Pertarungan mungkin belum berakhir, atau lebih buruk lagi, ia telah kalah. Xiaoyan tiba-tiba menoleh ke sekelilingnya. Dalam sekejap, ia mendapati dirinya telah kembali berdiri di atas platform. Medan pertempuran kekacauan yang semula bergolak laksana lautan kaca, pecah kini surut perlahan, menghilang seperti air yang ditarik kembali oleh arus tak kasat mata. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengangkat kepala, menatap ke atas. Ia ingin memastikan apakah ki kekacauan di atas kepalanya masih ada. Racun ganas yang sebelumnya melimuti tubuhnya telah lenyap sepenuhnya seiring berakhirnya pertempuran. Kondisinya pun pulih seketika ke puncak terbaiknya. Tatapannya tertuju pada gumpalan ki kekacauan yang terus berputar dan bergolak tanpa henti. Jumlah yang melayang di sana adalah penentu akhir, vonis terakhir dari pertempuran itu. Apakah sosok kurus kering itu berhasil menahan rangkaian guntur dan api miliknya? Ataukah ia sendiri yang telah diracun hingga mati oleh lawannya? Dalam benturan terakhir yang mempertaruhkan segalanya, siapakah yang menang dan siapakah yang hidup untuk meninggalkan medan pertempuran kekacauan? Di dalam hatinya terlintas sedikit ketegangan. Lebih dari 100 helai ki kekacauan bukanlah sesuatu yang mudah diperoleh. Xiaoyan sama sekali tidak ingin kalah begitu saja. Terlebih lawannya hanyalah seorang kultivator tingkat keempat alam transendensi. Apapun hasilnya, pertempuran ini telah mengetuk batinnya dengan keras. Ia menyadari bahwa meskipun avatar Yuan Shen yang memberinya tubuh abadi yang tangguh, kelemahannya pun sangat mematikan. Di dalam tubuhnya memang terdapat pil racun yang mampu menyerap sebagian toksin, dan itu cukup membantu. Namun ketika berhadapan dengan racun terkuat, kemampuannya masih terasa sangat terbatas. Beberapa saat kemudian, ki kekacauan di atas kepalanya tiba-tiba mulai bergejolak hebat. Gumpalan-gumpalan itu berkumpul dan menyatu dengan kecepatan yang terus meningkat. 112 helai ki kekacauan tidak menghilang. Sebaliknya, jumlahnya bertambah pesat. Dalam waktu singkat, angka itu melonjak menjadi 224. Ketika melihat jumlah tersebut, barulah Xiaoyan benar-benar merasa lega. Namun di dalam benaknya, ia mengakui bahwa kemenangan ini mengandung unsur keberuntungan. Jika bukan karena sifat medan pertempuran kekacauan, di mana setelah menang segala luka dapat pulih sepenuhnya, maka kemungkinan besar ia dan lawannya sudah binasa bersama. Selama ini, ia memang tahu bahwa racun mematikan merupakan ancaman besar bagi tubuh keabadian fisik. Akan tetapi, ia tidak menyangka ancaman itu mampu memaksanya hingga ke titik sedemikian rupa. Andai lawannya adalah seorang kultivator tingkat kelima hati kaisar sejati, maka ia sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Di dalam perang Deo kekacauan ini, ki kekacauan diperoleh memang berharga. Namun yang jauh lebih bernilai adalah pengalaman bertarung melawan berbagai puncak kekuatan. Dari sanalah ia dapat menemukan kelemahannya sendiri, dan hanya dengan cara itu ia bisa terus menjadi lebih kuat. Xiaoyan tersadar. Ia mulai meninjau kembali kelemahan fatal tersebut dengan sungguh-sungguh. Ia harus menghadapinya secara serius dan menemukan cara untuk mengatasinya. Setelah kemenangan itu, dengan 224 helai ki kekacauan, peringkatnya kembali naik hingga mencapai posisi 9.500. Kenaikannya tidak sebesar yang ia bayangkan. Di atas platform, istana bayangan hitam masih belum muncul. Ia memilih, namun tetap berada di pihak yang dipilih. Perasaan itu sesungguhnya tidak nyaman, bahkan menimbulkan beban samar di hatinya.
Ketidaktahuan tentang musuh seperti apa yang akan ia hadapi berikutnya membuatnya sedikit tegang, namun sekaligus membangkitkan gairah tersembunyi. Sejauh ini, lawan-lawannya memang kuat, tetapi kemenangan tetap menjadi miliknya. Ia hanya tidak tahu, dengan kekuatannya saat ini, sampai sejauh mana lagi ia mampu mendaki. Tanpa kesombongan dan tanpa kegelisahan, Xiaoyan menunggu dengan tenang. Pada saat yang sama, tubuh aslinya berada di gunungan laut, mengikuti perang dewa kekacauan. Sementara itu, avatarnya di dalam Dewa 9 Surga tidak pernah berhenti bergerak. Ia terus menjelajahi dunia tersebut, mencari jejak kekuatan tersembunyi. Jumlah para ahli di alam Dewa 9 Langit membuatnya terkejut. Struktur dunia ini pun sepenuhnya berbeda, terbagi menjadi 9 lapisan, 3 lapisan bawah, 3 lapisan tengah, dan 3 lapisan atas. Xiaoyan kini berada di 3 lapisan atas, tempat para ahli sejati berkumpul. Setelah menjelajahi begitu banyak dunia, ia dapat memastikan bahwa alam Dewa 9 Langit adalah dunia terkuat yang pernah ia saksikan. Tidak mengherankan jika ia menjadi pemimpin dari seluruh 9 langit. Ketika ia sedang menjelajah, tiba-tiba gelombang ki pedang menyapu dan langsung menyelimuti,nya, membuatnya tak mampu bergerak. Dingin tajam aura pedang meresap hingga ke tulang, dan sebuah tanda yang terukir di jiwanya bergetar, menahannya di tempat. Apakah kau masih ingin melawan? Tanda budak pedang milik dewa ini. Suara dingin terdengar. Aura pedang mengerut, menampakkan sosok yang berdiri di atas pedang ilahi. Tatapannya tajam laksana kilat, terkunci pada Xiaoyan. Dialah Jiu Yang Tianjun, Huachan. Huachan mendekat, menatap Xiaoyan dari atas ke bawah dengan sorot mata setajam bilah pedang, seolah ingin menembus seluruh rahasianya. Di tubuhmu ada aura yang terasa akrab. Di mana Dingmo? Tanya Huachan. Hati Xiaoyan bergetar. Ia tidak menyangka bahwa aura yang dipancarkan tubuh aslinya di medan pertempuran kekacauan masih dapat dirasakan oleh Huachan. Yang mulia Tianjun, aku tidak mengetahui apa yang kamu maksud, ucap Xiaoyan sambil memberi hormat ringan, tanpa menjelaskan lebih jauh. Huachan menyipitkan mata. Mustahil indranya keliru. Namun ketika ia mendekat, aura itu justru menghilang. Rasa tidak percaya muncul di wajahnya. Perlahan ia mengangkat jari, membaratin kekuatan jiwa pada ujungnya, lalu mengarahkannya tepat ke dahi Xiaoyan. Ia hendak melakukan pencarian jiwa. Alis Xiaoyan sedikit berkerut. Seketika aura liar dan ganas memancar dari tubuhnya. Jika Tianjun memaksa melakukan pencarian jiwa, maka aku akan segera meledakkan diri. Tubuh keabadian fisik ini tidak lagi berarti. Identitasku seharusnya sudah kamu ketahui. Apapun tujuanmu, izinkan aku memberimu satu nasihat. Sisakanlah jalan mundur bagi dirimu sendiri. Suara Xiaoyan tenang dan tidak merendah, namun juga tidak congkak. Tubuhnya tegak lurus, tatapannya dingin menatap Huachan. Dalam sekejap, dari segi aura, keduanya tampak setara. Cahaya di mata Huachan melonjak. Ia merasakan kekuatan kehancuran murni dan brutal yang bergejolak dalam tubuh Xiaoyan. Itu bukan gertakan kosong. Tatapannya terhadap Xiaoyan pun berubah menjadi lebih dalam dan rumit. Ia memahami, Xiaoyan mampu meramu Pilin Yang Jimudan. Jika ia berani berkata demikian, itu berarti yang berdiri di hadapannya hanyalah sebuah avatar. Jika avatar ini mati, maka mati saja. Namun konsekuensinya adalah permusuhan total terhadapnya, bahkan terhadap penguasa agung dari sistem dewa. Lupakan saja, mungkin persepsiku tadi keliru. Huachan akhirnya berkata. Ia membebaskan lengan bajunya dan berbalik pergi, melayang perlahan di atas pedang ilahi melintasi Bayu Jing. Kemanapun ia lewat, terdengar seruan penghormatan. Dari luar tampak seolah ia tidak peduli, namun jelas ia menikmati perasaan diagungkan itu. Dengan kekuatannya, ia sebenarnya bisa berpindah hanya dengan satu pikiran, tanpa perlu berdiri di atas pedang dan berlagak seperti pendekar pedang dunia fana. Xiaoyan menarik kembali pandangannya, alisnya sedikit berkerut. Kehadiran Huachan di sini pasti memiliki tujuan lain. Hampir dapat dipastikan hal itu berkaitan dengan klan Yuan Shen. Di dalam Bayu Jing, Xiaoyan menjelajah dengan hati-hati.
Dunia ini indah tak terperi. Istana megah menjulang, pavilion giok bersinar, kabut abadi berputar lembut. Namun seluruh bayi Yujing pada hakikatnya hanyalah sangkar raksasa yang dijalin dari niat pedang, memenjarakan para ahli kuat. Sebagian besar dari mereka barangkali seperti dirinya, dipaksa datang dengan berbagai cara, diundang secara paksa atau bahkan ditangkap, menjadi koleksi milik Huachan. Xiaoyan pernah mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghantam tanda budak pedang, tetapi tidak mampu mencabutnya. Kedalaman kekuatan Huachan sulit diukur. Untuk meloloskan diri adalah hal yang sangat sukar. Huachan membawaku ke sini, bukan untuk membunuhku. Lalu apa tujuannya? Sambil merenung, Xiaoyan terus menyapu sekeliling dengan kekuatan jiwanya. Tiba-tiba ia membelalakkan mata. Ia merasakan aura darah yang begitu akrab, identik dengan darah keabadian fisik yang mengalir di tubuhnya sendiri. Di hadapannya, berdiri sesosok tubuh berpakaian compang-camping, kurus kering hingga tinggal tulang. Tubuh itu terikat rantai emas yang dipenuhi bekas tebasan pedang. Jejak perlawanan dan perjuangan tak terhitung kali dari seorang tahanan yang tak pernah menyerah. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di part selanjutnya.